Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ananda Widiarso dari kelas CIBI 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel anggaran atau estimasi biaya dari proyek pengembangan sistem informasi manajemen pengiriman barang di Lingga Kargo. Pertama-tama sebelum kita masuk ke tabel estimasi biaya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai proyek ini. Pertama, sasaran dari proyek ini sendiri yaitu pelanggan kargo, kedua admin kargo, lalu supir pengiriman barang itu sendiri, dan yang terakhir pimpinan perusahaan yang kemungkinan akan menggunakan sistem untuk membuat suatu kebijakan strategis melalui data dan informasi yang berada dalam sistem tersebut. Berikutnya, tujuan dari proyek ini sendiri yaitu untuk pengoptimalisasian rute pengiriman barang, kedua untuk penyusunan atau melakukan susunan urutan barang, ketiga itu untuk melakukan grouping dari barang yang akan dikirimkan. Berikutnya kita akan masuk ke manfaat dari proyek pengembangan sistem ini sendiri. Satu, itu untuk membuat atau membangun suatu sistem yang informatif bagi penggunanya. Kedua, untuk memperbaiki atau meningkatkan komunikasi antara perusahaan dengan pihak pelanggan. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan itu sendiri. Dan yang terakhir, tentu saja untuk mendukung perusahaan agar dapat membuat suatu kebijakan strategis yang baik melalui data dan informasi yang ada di dalam sistem, terutama data transaksi. Baiklah, kemudian kita akan masuk ke metodologi. Di sini metodologi yang digunakan dalam proyek ini adalah Rational Unified Process atau metodologi RUP. Sebelum kita masuk ke rancangan anggaran biaya, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu sumber daya manusia dan organisasi tata kelola yang dimiliki oleh proyek ini. Pertama, kita memiliki satu manajer proyek, dan di bawahnya terdapat tenaga ahli dan staf. Tenaga ahli sendiri terdiri dari analis bisnis, yang akan bertugas melihat seluruh peluang bisnis yang mungkin dapat dilakukan selama pengembangan proyek tersebut. Kedua, ada database administrator yang mengurus segala urusan yang berhubungan dengan database selama pengembangan proyek. Kemudian ada network engineer yang bertugas untuk membuat topologi jaringan dari sistem yang dibangun. Kemudian ada programmer, sesuai dengan namanya tentu saja berhubungan dengan program atau pembangunan program, coding program, dan hal-hal yang berhubungan dengan program. Kemudian ada UI designer yang bertugas untuk membuat segala urusan yang berhubungan dengan user interface atau antarmuka dari sistem. Berikutnya ada sistem tester. Sistem tester di sini berfungsi sebagai sumber daya yang melakukan testing pada sistem sebelum sistem benar-benar diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan. Kemudian kita memiliki integrator sistem yang bertugas untuk menggabungkan seluruh bagian dari sistem yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, yang paling sering muncul yaitu analisis sistem yang bertugas untuk menganalisis seluruh hal yang terjadi selama proyek dijalankan, selama hal itu berhubungan dengan sistem yang akan dibuat. Selanjutnya, pada bagian staf, kita memiliki sekretaris yang bertugas sebagai penghubung antara perusahaan dengan tim pengembangan sistem. Kedua, ada staf pendukung yang melakukan segala kegiatan yang dapat membantu dari pengembangan proyek ini sendiri. Berikutnya ada staf dokumentasi yang melakukan segala hal yang berhubungan dengan dokumentasi selama proyek dijalankan. Dan yang terakhir ada pewawancara atau interviewer yang bertugas melakukan wawancara demi mengumpulkan data yang diperlukan selama proyek ini berjalan. Untuk perhitungan yang dilakukan dalam pembuatan rancangan anggaran biaya pengembangan sistem informasi manajemen pengiriman barang sendiri, saya menggunakan billing rate Inkindo tahun 2020 atau pedoman standar minimal tahun 2020 dari Inkindo untuk menentukan biaya langsung personil dan biaya langsung non-personil yang dikeluarkan selama proyek berlangsung. Di billing rate ini kita dapat melihat berapa biaya yang perlu dikeluarkan untuk masing-masing tenaga ahli, dan juga dapat melihat berapa biaya yang kita perlu keluarkan untuk barang-barang yang mungkin dibutuhkan selama proyek seperti ATK, biaya pembuatan laporan, kamera, dan lain-lainnya.
Berikut adalah tabel yang menunjukkan biaya langsung personil berdasarkan tahun pengalaman. Berikut adalah tabel yang lebih lengkapnya. Tabel ini ditujukan untuk Provinsi DKI Jakarta sehingga memiliki indeks 1. Selanjutnya ada biaya langsung personil untuk tenaga subprofesional. Kita dapat melihat di sini ada banyak sekali yang kita perlukan. Untuk contoh perhitungannya nanti akan saya tunjukkan pada saat saya menunjukkan tabel rancangan anggaran biaya. Kemudian berikut indeks biaya langsung personil per provinsi. Sebelumnya kan tabelnya ditujukan untuk Provinsi DKI Jakarta sehingga indeksnya 1. Sedangkan untuk Sumatera Selatan kita perlu mengkonversinya terlebih dahulu dengan mengalikannya dengan indeks ini yaitu 0,913. Langsung saja kita masuk ke tabel estimasi anggaran. Pada tabel anggaran proyek ini sendiri terdiri dari nomor, terus kode tas. Kode tas di sini adalah kode dari tas yang telah kita buat pada work breakdown structure sebelumnya. Lalu ada nama tas atau aktivitas yang juga berhubungan dengan WBS yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian ada SDM pelaksana. SDM pelaksana ini terdiri dari nama sumber daya manusia itu sendiri, jumlah yang kita butuhkan, kemudian lama hari kerja, jumlah honor, dan total bayar SDM. Karena pada Inkindo billing rate itu per bulan, maka perhitungannya kita bagi lagi 30 untuk mendapatkan jumlah honor sekian. Kemudian ada biaya peralatan atau biaya non-personil. Untuk perhitungan biaya non-personil pun saya juga menitik beratkan pada billing rate Inkindo yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Berikutnya kita memiliki biaya perjalanan dinas. Kebanyakan dari biaya perjalanan dinas ini satu tipe, yaitu sewa mobil. Karena ini proyek per tim, jadi untuk harganya pun sudah saya sesuaikan dengan billing rate Inkindo. Berikutnya kita akan memperlihatkan cara perhitungan dari biaya personil. Untuk tabel yang telah saya tunjukkan sebelumnya itu merupakan indeks DKI Jakarta. Sehingga untuk kita yang berada di Provinsi Sumatera Selatan harus dikonversi terlebih dahulu ke indeks Sumatera Selatan. Di sini saya mengambil biaya personil programmer sebesar 13.500.000 per bulannya untuk indeks Jakarta 1.00. Kemudian dikonversi ke indeks Sumatera Selatan 13.500.000 dikali 0,913 sehingga hasilnya menjadi 12.325.500 per bulan. Karena di sini kita menggunakan hari atau perhitungan per hari, maka 12.325.500 ini perlu kita bagi 30 untuk mendapatkan hasil biaya per harinya. Hasilnya adalah 410.850 per hari. Sehingga untuk programmer, harga jasa untuk per harinya adalah 410.850. Perhitungannya pun sama dilakukan, baik untuk yang peralatan maupun biaya perjalanan dinas, semuanya dipadukan dan dititik beratkan dengan menggunakan pedoman billing rate dari Inkindo untuk tahun 2020. Total dari seluruh anggaran atau rancangan anggaran yang telah kita buat ini adalah sebesar 65.992.976. Biaya ini sudah sampai ke penyerahan sistem itu. Jadi sudah sampai sistem itu benar-benar diserahkan ke pihak perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.